Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan duka cita atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran tersebut tewas akibat gelombang serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Ankara juga menegaskan tidak memihak dalam konflik yang memanas sejak Sabtu. Erdogan disebut telah melakukan komunikasi telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk meredakan eskalasi. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas setelah kematian Khamenei di tengah saling serang dengan Israel yang dipicu oleh pemboman mendadak Amerika Serikat dan Israel. Militer Amerika Serikat melaporkan juga 3 personelnya tewas, korban jiwa pertama dari pihak Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Otoritas Iran juga menyatakan lebih dari 200 orang tewas sejak dimulainya serangan yang juga menewaskan sejumlah pemimpin senior. Iran membalas dengan peluncuran rudal ke Israel dan negara-negara Teluk Arab. Sementara Israel menyatakan akan melakukan serangan tanpa henti terhadap kepemimpinan dan militer Iran. Sementara itu China mengutuk keras pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Negeri itu menyerukan penghentian aksi militer. Pemerintahan Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa pembunuhan itu merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan keamanan Iran. Melalui Kementerian Luar Negeri, China mengatakan tindakan kedua negara sekutu terhadap Teheran menginjak tujuan dan prinsip piagam PBB serta norma-norma dasar hubungan internasional. Kecaman itu juga datang tepat setelah media pemerintahan China melaporkan panggilan telepon antara diplomat utama Presiden Wang Yi dan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov. Menurut kantor berita negara Xinhua, pembicaraan diprakasari oleh Lavrov. Wang mengatakan bahwa pembunuhan terang-terangan terhadap seorang pemimpin negara berdaulat dan hasutan untuk perubahan rezim oleh Amerika dan Israel adalah hal yang tidak dapat diterima. China sangat prihatin bahwa situasi di Timur Tengah dapat terdorong ke jurang yang berbahaya. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyebut bahwa pembunuhan itu sebagai pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas manusia dan hukum internasional. Beijing dalam beberapa hari terakhir juga telah mendesak warganya di Iran untuk mengevakuasi negara itu sesegera mungkin. Di tengah eskalasi geopolitik dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat, arus modal raksasa sedang mengalir deras keluar dari instrumen spekulatif menuju aset real yang didigitalisasi untuk mencari keamanan sejati. Investor terkenal sekaligus menulis buku keuangan terlaris Rich Dad and Poor Dad, yakni Robert Kiyosaki, memperingatkan akan segera terjadi keruntuhan pasar dan kemungkinan depresi hebat berikutnya. Dia pun menyarankan bahwa satu-satunya metode untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang terkasih adalah dengan bekerja dengan rajin, membelanjakan uang dengan bijaksana dan berinvestasi pada aset seperti emas, perak, dan Bitcoin. Selain itu, Kiyosaki juga merupakan kritikus yang lantang terhadap kebijaksanaan keuangan konvensional dan pendukung pendidikan keuangan untuk mencapai kekayaan dan juga kesuksesan. Peringatan dan juga nasihat terbarunya dalam menghadapi potensi tayangan depresi hebat serupa dengan pandangan sebelumnya mengenai intelijen finansial dan investasi strategis di mana ia mengadvokasi 3 kelas aset. Memang benar, Kiyosaki juga telah memperingatkan agar tidak mengumpulkan produk investasi tradisional yang menurutnya merupakan aset yang dianggapnya tidak berharga. Hal ini mencakup uang kertas, saham, obligasi, reksadana dan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF. Ia menyatakan bahwa investasi inilah yang sering dilakukan oleh masyarakat miskin dan kelas menengah yang bekerja dengan tekun pada pekerjaan yang memberikan penghasilan palsu yang dapat dikenai pajak dan menjanjikan gaji yang konsisten namun tidak memberikan jaminan kerja. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno tutup usia. Tokoh militer dan kenegarawan itu wafat di usia 90 tahun. Kabar disampaikan tim komunikasi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD Egy Mas Saida melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia pagi ini.
Tri wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin 2 Februari 2026, 2 Maret maksud kami 2026 pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Dari RSPAD jenazahnya dibawa ke rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat. Publik mengenal Tri Sutrisno sebagai Wakil Presiden RI ke-6 mendampingi Presiden Soeharto selama 5 tahun pada 1993 hingga 1998. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 15 November 1935, almarhum juga pernah menjadi ajudan presiden pada 1974. Kemudian menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat di 1986 hingga 1988, lalu Panglima ABRI 1988 hingga 1993.